Sejarah penemuan dan perkembangan komputer. Melihat sejarah ke belakang, asal mula komputer tidak jauh dari alat hitung. Sebab, asal kata dari komputer itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu computare dan bahasa Inggris yaitu to compute yang bermakna menghitung. Oleh sebab itu, penemuan alat hitung dijadikan sebagai salah satu tonggak sejarah komputer. Secara garis besar, pengembangan komputer terbagi dalam 5 generasi, dan sejarah perkembangan komputer dibagi dalam 2 tahap, yaitu, sebelum tahun 1940 dan setelah tahun 1940. Sebelum tahun 1940, spesifikasi komputer generasi pertama sebelum tahun 1940 adalah sebagai berikut. 1. Penggunaan sebagai alat hitung dan alat pengolah kata. 2. Sebagai alat hitung menggunakan roda berputar bergerigi yang diputar secara manual atau diengkol, atau lebih terbarunya pada saat itu diputar menggunakan rotor elektromekanik. 3. Sebagai alat pengolah kata menggunakan tombol-tombol yang apabila ditekan menyebabkan huruf tercetak pada lembar dokumen kertas. 4. Berukuran besar, berat dan tidak mudah dibawa kemana-mana. 5. Tidak memiliki monitor, mouse, memori, dan program. 6. Setelah terjadi Perang Dunia ke-1, mesin komputer dipergunakan sebagai mesin kriptografi dan pemecah sandi kriptografi. Berikut beberapa contoh mesin komputer generasi pertama sebelum tahun 1940, antara lain sebagai berikut. Mesin Pascaline. Pada tahun 1642, Blaise Pascal yang baru berumur 19 tahun membuat mesin kalkulator roda numerik, numerical wheel calculator, untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan pajak. Kalkulator roda numerik di kemudian hari diberi nama mesin Pascaline. Mesin Pascaline menggunakan 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Alat ini merupakan alat penghitung berbasis 10 desimal. Kelemahan alat ini hanya terbatas pada penjumlahan saja. Pada tahun 1694, Gottfried Wilhelm von Leibniz, seorang filsuf dan matematikawan asal Jerman, memodifikasi mesin Pascaline hingga mesin Pascaline dapat melakukan perkalian. Mesin aritometer. Pada tahun 1820, Charles Xavier Thomas de Cholmar asal Perancis, membuat mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatika dasar. Kalkulator mekanik Cholmar diberi nama mesin aritometer, kelebihannya dibandingkan dengan mesin Pascaline hasil modifikasi Gottfried yaitu alat aritometer dapat melakukan operasi penjumlahan, operasi pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dengan kemampuannya itu mesin aritometer banyak dipergunakan hingga Perang Dunia ke-1. Aritometer menjadi kalkulator mekanik pertama yang sukses secara komersial, diproduksi dari tahun 1851 hingga tahun 1915. Munculnya mesin aritometer membuat industri kalkulator mekanis pada bermunculan, yang pada akhirnya menghasilkan jutaan mesin hingga tahun 1970. Pada tahun 1851 hingga tahun 1890, mesin aritometer adalah satu-satunya jenis kalkulator mekanis yang diproduksi secara komersial, dan dijual di seluruh dunia. Pada tahun 1883, perusahaan Burkhardt asal Jerman dan perusahaan Layton asal Inggris mulai meniru mesin aritometer dan memproduksi secara komersial. Akhirnya 20 perusahaan Eropa mengikuti langkah perusahaan Burkhardt dan Layton, meniru dan memproduksi secara massal mesin aritometer. Aritometer memiliki desain yang kokoh memberikan kesan yang kuat dalam hal keandalan dan akurasi penggunaan. Mesin aritometer menjadi pemain kunci dalam peralihan dari komputer manusia ke mesin penghitung yang terjadi pada abad ke-19. Differential engine.
Pada tahun 1820, differential engine adalah kalkulator mekanis otomatis yang dirancang untuk mentabulasi fungsi polinomial. Differential engine dapat melakukan beberapa fungsi matematika paling umum yang digunakan dalam bidang teknik, sains, dan navigasi. Pada tahun 1822, saat itu Charles Babbage mendapat inspirasi dari perkembangan mesin hitung yang dikerjakan oleh Wilhelm Schickard, Blaise Pascal dan Gottfried Leibniz. Gagasan awal tentang mesin Babbage ditulis dalam bentuk surat yang ditulisnya kepada masyarakat astronomi kerajaan Inggris. Surat tersebut mengenai mesin penghitungan tabel astronomis dan matematis yang tertanggal 14 Juni 1822, pada tahun 1834. Charles Babbage mendapat bantuan dari Lady Augusta Ada Lovelace untuk mengembangkan differential engine yang merupakan mesin analitis untuk menghitung tabel astronomi untuk digunakan pada angkatan laut. Mesin tik. Mesin tik adalah mesin atau alat elektronik dengan sebuah set tombol-tombol yang apabila ditekan akan menyebabkan huruf tercetak pada lembar dokumen kertas. Dari awal penemuannya sebelum tahun 1870 sampai abad ke-20, mesin ketik banyak digunakan oleh para penulis profesional dan pekerja di kantor sebagai mesin atau alat pengolah kata dalam bentuk dokumen kertas. Sejak kala itu, mesin ketik telah menjadi babak dari bidang usaha perusahaan dan menjadi produk komersil di seluruh dunia. Pada akhir dasawarsa tahun 1980, mesin pengolah kata dan komputer pribadi, personal komputer, telah mengganti fungsi mesin tik di beberapa negara di dunia. Walaupun demikian, mesin tik masih dipergunakan di beberapa negara tertentu di dunia sampai saat ini. Mesin tik modern merupakan pengembangan dari mesin ketik yang pada awalnya diciptakan secara sederhana dan bertahap. Penemuan teknologi ini melibatkan penemu yang bekerja secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok, yang menimbulkan persaingan antar penemu selama beberapa dekade, di mana sejumlah orang saling memberikan kontribusi terhadap penemuan mesin ketik ini sehingga pada akhirnya menciptakan suatu produk komersial yang sukses. Ide mesin tik pertama kali dicetuskan oleh beberapa orang, sebelum akhirnya disempurnakan pada tahun 1556. Orang Italia bernama Francesco Rampazzetto menciptakan mesin tik bernama Scrittura Tattile. Pada tahun 1714, Henry Mill memantenkan temuan mesin ketiknya di Inggris. Pada tahun 1808, penemu dari Italia bernama Pellegrino Turri menemukan kertas karbon yang digunakan sebagai kertas standar mesin ketik pada zaman itu. Pada tahun 1829, William Austin Burt mematenkan mesin ketiknya yang dinamakan Typographer yang dianggap sebagai mesin ketik pertama. Mesin Typographer dikenal sebagai mesin ketik pertama. Walaupun demikian, mesin ini bekerja lebih lama daripada menulis dengan menggunakan tangan. Sehingga Burt tidak dapat menemukan seorang pembeli atau pihak perusahaan yang mau membeli hak patennya. Hal ini menyebabkan mesin itu tidak dapat diproduksi untuk komersial. Mesin ketik ini digunakan dengan cara putaran untuk memilih angka yang akan dipilih kemudian menekan tombol huruf yang hanya terdiri dari satu tombol, bukan tombol-tombol karakter huruf, sehingga mesin ini disebut sebagai index typewriter bukan keyboard typewriter. Pada tahun 1829 sampai tahun 1870. Penemu mesin ketik banyak bermunculan di negara-negara Eropa dan Amerika, namun tidak ada yang berhasil membuat mesin ketik menjadi sebuah produk yang dihasilkan secara komersial. Pada tahun 1855, Giuseppe Ravizza, seorang berkebangsaan Italia, membuat sebuah prototipe mesin ketik. Pada tahun 1861, Father Francisco João de Azevedo, seorang pendeta Brazil, membuat mesin ketik buatannya sendiri. Pada tahun 1867, Peter Mitterhofer, seorang tukang kayu asal Austria,
berhasil mengembangkan beberapa model mesin ketik dan prototipe ini dapat berfungsi secara penuh. Pada tahun 1874, Scholes dan Glidden menemukan mesin ketik dengan tata letak papan ketik QWERTY. Tata letak ini telah menjadi standar dalam mesin ketik dan papan ketik komputer yang berbahasa Inggris di kemudian hari. Tipe QWERTY disesuaikan di beberapa negara lain. Tipe QWERTY berlaku di negara Italia, tipe AZERTY berlaku di negara Perancis, dan tipe QWERTZ berlaku di negara Jerman. Tata letak ini dianggap kurang efisien karena memperlambat juru tulis dalam mengetik. Walaupun demikian, tata letak ini dapat mengurangi frekuensi tipe bar yang macet pada mesin tik. Kemudian muncul sejumlah usulan mengenai tata letak yang radikal, seperti tipe Dvorak, tetapi tidak ada yang mampu menggantikan tipe QWERTY yang sekarang lebih dominan dipakai pada keyboard komputer. Mesin Enigma. Pada tahun 1928, mesin Enigma yang merupakan salah satu komputer generasi pertama dibuat untuk digunakan menenskripsi dan mendekripsikan pesan rahasia. Mesin Enigma dipatenkan oleh insinyur Jerman Arthur Skerbius. Mesin Enigma digunakan oleh tentara dan pemerintah Jerman Nazi sebelum dan selama Perang Dunia Kedua. Secara teknis, mesin Enigma menggunakan mesin rotor elektromekanik. Pada tahun 1939, Jerman Nazi mendesain ulang mesin Enigma sehingga membuat Enigma sebagai mesin kriptografi menjadi lebih aman untuk digunakan sebagai alat pembuat pesan rahasia. Mesin Atanasoff-Berry. Pada tahun 1937, mesin Atanasoff-Berry merupakan salah satu komputer generasi pertama dibuat. Mesin Atanasoff-Berry digunakan dalam akademi dan militer. Mesin Atanasoff-Berry diperuntukkan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Selain itu, mesin ini juga digunakan sebagai mesin Colossus yang bertujuan untuk memecahkan kode mesin kriptografi Jerman Nazi. Mesin V1 dan Z1 Versuchs Model 1. Pada tahun 1936, V1 adalah mesin kalkulator mekanis yang digerakkan oleh motor yang dirancang oleh Konrad Zuse, seorang penemu Jerman Nazi. Prinsip kerja mesin V1 digerakkan secara elektrik, dengan kemampuan program terbatas, untuk membaca instruksi dari film seluloid berlubang. Selain itu, V1 merupakan mesin pertama yang dapat diprogram secara bebas menggunakan logika boolean dan bilangan floating point biner. Selesai dibangun pada tahun 1938 dan dibiayai sepenuhnya oleh dana swasta. Selama Perang Dunia Kedua, mesin V1 hancur dalam pemboman kota Berlin oleh serangan udara pasukan sekutu pada bulan Desember 1943. Mesin V1 pada awalnya diberi nama V1 singkatan dari Versuchs Model 1 yang artinya model eksperimental 1. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, nama V1 diganti menjadi Z1. Mesin Z1 berisi hampir seluruh bagian komputer modern, seperti unit kontrol, memori, rangkaian mikro, logika floating point, dan perangkap input-output. Mesin Z1 dapat diprogram secara bebas melalui pita berlubang dan pembaca pita berlubang. Mesin Z1 memiliki berat sekitar 1 ton dan terdiri dari sekitar 20.000 bagian. Pengontrolan mesin Z1 menggunakan strip-strip perforasi dari film bekas, dengan informasi data berbasis sistem biner. Z1 merupakan komputer pertama yang menggunakan sistem biner. Sementara pada saat itu kebanyakan mesin menggunakan sistem desimal. Pada tahun 1939, versi Z1 diganti menjadi versi Z2. Versi Z2 sudah menggunakan sistem elektromekanik yang terdiri dari 2.600 buah relay. Selanjutnya, dibuat versi Z3 dengan prinsip kerja yang sama, yaitu menggunakan elektromekanis. Versi Z3 diperuntukkan untuk membantu perhitungan di masa Perang Dunia Kedua. Perkembangan komputer setelah tahun 1940.
Setelah tahun 1940, komputer generasi pertama mempunyai spesifikasi antara lain sebagai berikut. 1. Menggunakan komponen tabung vakum atau tabung hampa atau tabung elektron. 2. Program hanya dapat dibuat dengan bahasa mesin. 3. Sudah menggunakan konsep storage program. 4. Ukuran fisiknya masih besar belum berubah. 5. Kapasitas penyimpanan kecil, cepat panas, dan membutuhkan daya listrik yang besar. 6. Proses operasinya sangat lambat. Berikut beberapa contoh mesin komputer generasi pertama setelah tahun 1940, antara lain sebagai berikut. Elektromatik model 04. Pada tahun 1910, mesin ketik mencapai standarisasi, di mana bentuk mesin ketik dan penempatan huruf-huruf dalam papan ketik. Inovasi yang muncul adalah penambahan tombol shift. Tombol ini membuat satu tombol dapat mengetikkan dua buah karakter yang berbeda. Tombol shift dapat membuat huruf-huruf menjadi huruf kapital. Tombol shift juga dapat digunakan untuk mengetik simbol-simbol tertentu, sehingga inovasi ini membawa dampak positif kepada pihak produsen dan konsumen. Kelemahan dari tombol shift ini terletak pada mekanismenya, yakni dalam pengoperasiannya membutuhkan tenaga yang lebih besar. Hal ini menimbulkan kesulitan ketika menggunakan tombol tersebut untuk mengetik karakter-karakter tertentu. Kemudian muncul inovasi baru yaitu penambahan tombol shift lock yang merupakan cikal bakal dari tombol caps lock yang ada di keyboard komputer pada saat ini. Pada tahun 1941, IBM mendeklarasikan penemuan elektromatik model 04, yang menonjolkan pada konsep revolusioner proportional spacing. Konsep ini membuat mesin ketik mempunyai jarak yang sama pada setiap karakter yang berbeda, dapat menampilkan hasil ketik, serta memperkenalkan inovasi pita pada mesin ketik yang menyebabkan huruf-huruf yang diketik lebih tajam dan hasil ketik menjadi lebih jelas. Pada tahun 1961, IBM memperkenalkan mesin ketik IBM Selectric. Model Selectric menggantikan tipe bar dengan tipe bal. Desain seperti ini memiliki banyak keuntungan antara lain yaitu kemudahan dan kelancaran dalam pengoperasian mesin ketik serta kualitas hasil ketik yang lebih tinggi. IBM Selectric memiliki fitur Correcting Selectrix, sebuah fitur yang berfungsi untuk mengoreksi kesalahan pada hasil ketik. Cara kerja sistem ini yaitu selotip yang berada di depan pita karbon film dapat menghapus bubuk hitam pada karakter yang diketik di kertas. Harvard Mark I. Pada tahun 1944, Howard Aiken, seorang peneliti dari Harvard University, bekerja sama dengan insinyur IBM membuat mesin digital otomatis berkapasitas besar berbasis pada komponen elektromekanis IBM yang standar. Mesin Aiken ini disebut dengan Harvard Mark I. Komputer Harvard Mark I merupakan komputer generasi pertama setelah tahun 1940. Kemampuan Harvard Mark I yaitu mampu menangani bilangan sebanyak 23 desimal, dapat menampilkan 4 operasi aritmatik yaitu penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, mampu menangani fungsi logaritma dan trigonometri. Komputer Harvard Mark I memiliki kontrol dari pita kertas berlubang tanpa provisi untuk pembalikan, reversal, sehingga instruksi-instruksi tidak dapat diprogramkan. Keluarannya berupa lubang-lubang kertu dan mesin ketik elektrik. Mesin Harvard Mark I dapat dikategorikan sebagai komputer relay, dengan karakteristik sebagai berikut. 1. Bekerja lambat karena memerlukan 3-5 detik untuk menghitung perkalian, tetapi lebih cepat jika dibandingkan dengan mesin Z3 buatan Zuse. 2. Bisa bekerja otomatis penuh. 3. Dapat menyelesaikan perhitungan-perhitungan panjang tanpa intervensi manusia. 4. Mampu melakukan perhitungan 4 fungsi aritmatik, logaritmik, eksponensial, dan kalkulus trigonometri. 5.
Kapasitas 23 digit dan kecepatan proses penjumlahan 0,03 detik. 6. Mesin Harvard Mark I terdiri dari 78 unit mesin hitung, 3000 unit relay, dan membutuhkan kawat listrik sepanjang 800 km untuk menyambungkan 78 unit mesin hitung beserta komponen-komponennya. 7. Berat keseluruhan dari mesin Harvard Mark I yaitu 5 ton. 8. Mesin Harvard Mark I dipergunakan hingga tahun 1959 pada Perang Dunia Kedua dari Kesatuan Angkatan Laut. ENIAC. Pada tahun 1945, J. Presper Eckert Jr. dan John W. Mauchly dari Moore School of Electrical Engineering University of Pennsylvania, berhasil membuat komputer yang sepenuhnya elektronik. Komputer tersebut diberi nama Electronic Numerical Integrator and Computer atau disingkat ENIAC. Komputer ini merupakan komputer generasi pertama dengan sistem kerja menggunakan tabung vakum. Sumber dana ENIAC berasal dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat, karena ENIAC dipergunakan pada masa Perang Dunia Kedua sebagai mesin penghitung lintasan tembakan peluru meriam. Spesifikasi dan karakteristik dari mesin ENIAC antara lain sebagai berikut. 1. ENIAC membutuhkan 18.000 tabung vakum seberat 30 ton. 2. ENIAC membutuhkan listrik sebesar 174 kW. 3. ENIAC membutuhkan ruangan seluas 167 meter persegi. 4. ENIAC menggunakan word yang terdiri dari bilangan 10 digit desimal dan bukan bilangan biner. 5. Kemampuan ENIAC yaitu 300 operasi perkalian per detik. 6. ENIAC memiliki kapasitas memori 10 KB. EDVAC. Dua konsep John von Neumann. 1. Komputer dapat bekerja dengan menggunakan prinsip binari atau binar. 2. Program komputer sebaiknya disimpan di dalam memori. Pada tahun 1944, berdasarkan konsep von Neumann. John Mauchly dan J. Presper Eckert dari Moore School of Electrical Engineering University of Pennsylvania, mengusulkan membuat mesin yang lebih canggih lagi dari mesin ENIAC, maka pada tahun 1946 Departemen Pertahanan Amerika Serikat membuat kontrak untuk membangun komputer yang lebih canggih lagi dengan anggaran sebesar $100.000 Amerika Serikat. Berawal dari sini EDVAC dibuat. EDVAC merupakan singkatan dari Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Pada tahun 1949, EDVAC dikirim ke Laboratorium Penelitian Balistik. Pada tahun 1952, Laboratorium Penelitian Balistik menjadi bagian dari Laboratorium Penelitian Angkatan Darat Amerika Serikat. Perbedaan ENIAC dan EDVAC. Pada versi EDVAC penggunaan tabung vakum telah dikurangi di dalam perancangan komputer sehingga proses perhitungan menjadi lebih cepat dibandingkan dengan versi ENIAC. Spesifikasi dan karakteristik dari EDVAC antara lain sebagai berikut. 1. EDVAC adalah komputer serial biner dengan penjumlahan otomatis, pengurangan, perkalian, pembagian terprogram, dan pengecekan otomatis dengan memori serial ultrasonik yang berkapasitas 1024 kata 44 bit. 2. EDVAC merupakan mesin dengan program yang tersimpan di dalam memori. 3. EDVAC memiliki internal memori lebih banyak dibanding jenis komputer lainnya saat itu. 4. Memori EDVAC terbuat dari jenis Mercury Delay Lines. EDSAC. Pada tahun 1949, Manuche Wilkes dan rekan-rekannya di Laboratorium Matematika di Universitas Cambridge, Inggris, merancang lalu membuat EDSAC yang terinspirasi dari pemikiran von Neumann. Mesin EDSAC merupakan komputer generasi pertama setelah tahun 1940.
EDSAC sendiri singkatan dari Electronic Delay Storage Automatic Calculator. EDSAC memperkenalkan penggunaan raksa atau merkuri dalam tabung vakum untuk menyimpan data. Spesifikasi EDSAC sebagai berikut. 1. Central Processing Unit EDSAC terdiri dari tabung elektron atau tabung vakum yang bertujuan untuk menguatkan sinyal. 2. EDSAC memiliki memori 512 17 bit kata. Pada tahun 1952 memorinya ditingkatkan menjadi 1024 17 bit kata. 3. EDSAC membutuhkan aliran listrik sebesar 11 kW. 4. EDSAC tidak memiliki operasi sistem. Perkembangan komputer generasi kedua dimulai dari tahun 1959 hingga tahun 1964. Perkembangan komputer generasi kedua tidak terlepas dari ditemukannya bahan semikonduktor. Bahan yang mempunyai sifat semikonduktor contohnya germanium dan silikon. Bahan semikonduktor ini ternyata dapat dipakai untuk membuat suatu alat yang bernama transistor. Transistor ini mempunyai cara kerja yang mirip dengan tabung vakum, sehingga dapat dipakai untuk menggantikan fungsi dari tabung vakum. Pada tahun 1947, transistor dibuat oleh laboratorium industri yang bernama Bell Laboratories. Bell Labs dimiliki oleh perusahaan telepon bernama American Telephone and Telegraph, AT&T. Penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor mempunyai fisik yang jauh lebih kecil daripada tabung vakum. Selain itu, transistor mempunyai kemampuan yang lebih efisien dibandingkan tabung vakum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komputer generasi kedua, secara fisik jauh lebih kecil dan mempunyai kemampuan yang lebih baik. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio dan komputer. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai tahun 1956. Pada komputer generasi kedua, berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Beberapa bahasa pemrograman yang muncul dan mulai umum digunakan pada saat itu, antara lain bahasa pemrograman Common Business Oriented Language disingkat COBOL dan Formula Translator disingkat Fortran. Komputer generasi kedua mempunyai spesifikasi antara lain sebagai berikut. 1. Tabung vakum diganti menggunakan komponen transistor. 2. Memiliki keyboard dan printer. 3. Memiliki program menggunakan bahasa tingkat tinggi. 4. Ukuran fisiknya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan generasi pertama. 5. Membutuhkan daya listrik yang kecil. 6. Memiliki memori sekunder seperti magnetic tape berbentuk removable disk. 7. Dapat melakukan jutaan operasi per detik. Berikut beberapa contoh komputer generasi kedua, antara lain sebagai berikut. Komputer generasi ketiga dimulai dari tahun 1964 hingga tahun 1980. Pada perkembangan komputer generasi ketiga, pengertian komputer bergeser dari sebuah alat hitung menjadi alat pengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmetika, dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata komputer kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Pada awalnya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika, tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Pada komputer generasi ketiga, secara luas komputer dapat didefinisikan sebagai suatu alat elektronik yang terdiri atas beberapa komponen, yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Konsep komponen-komponen komputer ini berasal dari arsitektur John von Neumann. Pada tahun 1958, Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi atau biasa disebut Integrated Circuit disingkat IC. IC mengkombinasikan tiga komponen utama elektronik yaitu transistor, resistor, dan kapasitor yang dibungkus dengan pasir kuarsa silikon dioksida atau silikon yang merupakan bahan semikonduktor,
sehingga membentuk sebuah komponen baru yang disebut integrated circuit. Keuntungan penggunaan IC yaitu berukuran lebih kecil, lebih cepat, dan lebih murah dibandingkan sirkuit yang terbuat dari komponen diskrit, sehingga memungkinkan jumlah transistor yang besar. Kemajuan komputer generasi ketiga selain dikembangkannya IC, faktor lainnya adalah penggunaan sistem operasi atau operating system. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ketiga dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. Selain penggunaan OS pada komputer generasi ketiga juga menggunakan monitor, dan disk tempat penyimpanan yang lebih besar tetapi berukuran lebih kecil. Perusahaan komputer IBM dengan produk komputernya IBM 650 Ramak menjadi perusahaan nomor 1, dan perusahaan komputer DEC dengan produk komputernya yaitu PDP-8 dan VAX menjadi perusahaan nomor 2, yang melakukan pengembangan komputer besar-besaran pada saat itu hingga membawa ke pengembangan sistem operasi yang berpengaruh. Sehingga dibuatlah UNIS. UNIS adalah sebuah sistem operasi komputer yang didesain sebagai sistem operasi yang portable, multitasking, dan multi-user. Pengembangannya dimulai dari tahun 1970 di Bell Labs oleh Ken Thompson, Dennis Ritchie, dan lain-lain. OS UNIS awalnya ditujukan untuk dipakai oleh internal Bell System. AT&T kemudian melisensikan UNIS ke pihak luar pada tahun 1970. Yang menyebabkan muncul banyak variasi UNIS yang dibuat oleh akademisi maupun perusahaan komersial seperti yang dibuat oleh Universitas California, Berkeley, Microsoft disebut SNIS, IBM disebut IBM iX, dan Sun Microsystems disebut Solaris. Spesifikasi komputer generasi ketiga antara lain sebagai berikut. 1. Komponen utama yang tadinya transistor diganti menjadi komponen integrated circuit. 2. Menggunakan terminal display visual atau monitor. 3. Sudah memiliki keyboard sebagai input perintah. 4. Program dibuat dalam bahasa tingkat tinggi seperti Fortran, COBOL, atau BASIC. 5. Ukuran fisiknya jauh lebih kecil lagi jika dibandingkan dengan generasi kedua. 6. Membutuhkan daya listrik yang lebih hemat. 7. Sudah menggunakan memori sekunder yang berkapasitas besar dan bersifat random access. 8. Kecepatan operasinya jauh lebih cepat lagi jika dibandingkan dengan generasi kedua. 9. Dapat menjalankan multiprocessing dan multiprogramming dalam satu komputer. 10. Telah mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain dalam satu jaringan komputer. Contoh komputer generasi ketiga yaitu G600, G235, Burroughs 5700, Burroughs 6700, Burroughs 7700, Univat 1108, Univat 9000, Control Data Corporation, CDC 300, CDC 6000, CDC 7000, Honeywell 6000 series, DSC-VAX, Honeywell 200, NEC-PC. Komputer generasi keempat dimulai dari tahun 1980. Komputer generasi keempat dimulai pada dasawarsa tahun 1970 ketika penemuan metal oksida semiconductor field effect transistor disingkat MOSFET. Penemuan MOSFET ini menjadikan integrasi berskala besar membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal tahun 1970. Pengembangan komputer ke arah yang lebih kecil dan praktis terjadi. Jelas tujuan pengembangan komputer generasi keempat yaitu menciptakan sebuah komputer yang ukurannya lebih kecil dengan cara mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik lainnya. Komputer generasi keempat disebut juga sebagai komputer mikroprosesor, karena komponen dasarnya adalah mikroprosesor atau chip mikroprosesor. Pengembangan MOSFET dan IC ke arah Large Scale Integration, LSI, Very Large Scale Integration, VLSI, dan Ultra Large Scale Integration, ULSI. Pengembangan yang terus-menerus dari komputer oleh para ahli menghasilkan kemajuan-kemajuan yang sangat luar biasa. Ukuran fisik menjadi semakin kecil, karena sekarang penggabung dari beberapa komponen-komponen lalu digabung lagi dengan beberapa komponen sehingga menciptakan komponen baru yang lebih padat dan efisien yang diberi nama Very Large Scale IC atau VLSI IC. Sehingga menghasilkan komputer yang kecepatannya semakin bertambah,
memorinya semakin besar, dan harganya pun terus-menerus semakin murah. Perkembangan komputer yang begitu masif, menciptakan komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintah. Pada pertengahan tahun 1970, perakit komputer menawarkan produk komputer mereka ke masyarakat umum. Komputer-komputer ini disebut mini komputer, dijual dengan paket peranti lunak yang mudah digunakan oleh kalangan awam. Pada tahun 1971, Intel Corp mengembangkan mikroprosesor pertama seri 4004. Hal tersebut meningkatkan daya kerja, efisiensi dan keterandalan komputer. Mikroprosesor 4004 menggabungkan seluruh komponen komputer yang terdiri dari Central Processing Unit, memori, dan kendali input-output dalam sebuah chip yang sangat kecil. Perkembangan yang demikian memungkinkan orang-orang biasa untuk menggunakan komputer biasa. Komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintah. Pada pertengahan tahun 1970-an, perakit komputer menawarkan produk komputer mereka ke masyarakat umum. Komputer-komputer ini, yang disebut mini komputer, dijual dengan paket peranti lunak yang mudah digunakan oleh kalangan awam. Peranti lunak yang paling populer pada saat itu adalah program word processing dan spreadsheet. Pada awal tahun 1980, video game seperti Atari 2600 menarik perhatian konsumen pada komputer rumahan yang lebih canggih dan dapat diprogram. Pengembangan komputer generasi keempat melahirkan komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten atas ponsel cerdas. Pada tahun 1985, Cray Research membuat superkomputer dan diberi nama Cray 2. Superkomputer Cray 2 merupakan mesin tercepat di dunia saat dirilis pada tahun 1985. Perbedaan superkomputer dengan komputer generasi keempat pada umumnya, yaitu superkomputer menggunakan beberapa buah prosesor yang dapat bekerja sama secara paralel di dalam suatu sistem yang dinamakan dengan vektor prosesor. Dengan vektor prosesor membuat superkomputer dapat bekerja dengan kecepatan yang sangat tinggi, melewati jauh komputer generasi keempat pada umumnya. Selain Cray 2, superkomputer yang lainnya yaitu Cyber 205 dibuat oleh Control Data Corporation. Perusahaan Jepang seperti Fujitsu dan NEC juga membuat superkomputer. Spesifikasi komputer generasi keempat antara lain sebagai berikut. 1. Menggunakan Large Scale Integration yang disebut juga sebagai Bipolar Large Scale Integration. 2. Menggunakan mikroprosesor semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. 3. Program menggunakan bahasa tinggi. 4. Ukuran fisiknya bervariasi menyesuaikan kapasitas data dan keperluan khusus. 5. Sudah menggunakan memori sekunder yang berkapasitas besar dan bersifat random access. 6. Kecepatannya meningkat menjadi mega hingga nano operasi per detik. 7. Kemampuannya meningkat melakukan multiprocessing dan multiprogramming. 8. Multiprocessing alat inputnya sudah berbasis grafik. 9. Kemampuan komunikasi data antar komputer meningkat pesat. 10. Harga semakin murah. 11. Pada tahun 1981, komputer mulai banyak menggunakan sistem window dan mouse. Contoh komputer generasi keempat antara lain sebagai berikut: komputer IBM System 360, komputer IBM 370, komputer Apple II, komputer terus model 80, superkomputer Cray 2, superkomputer Cyber 205. Komputer generasi kelima yaitu komputer masa depan. Perkembangan dan perubahan yang terjadi pada komputer dari generasi pertama sampai dengan generasi keempat, kesemuanya masih menggunakan konsep pemikiran yang dikembangkan oleh von Neumann. Pada komputer generasi kelima akan dipakai konsep pemikiran yang baru. Pengembangan komputer generasi kelima memungkinkan akan maju dan berkembangnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Sehingga pada akhirnya sebuah microchip dapat ditanamkan pada sebuah robot yang dapat membantu pekerjaan manusia atau dapat melaksanakan pekerjaan manusia.
Robot tersebut nantinya akan mempunyai kepandaian yang menyerupai kepandaian manusia. Misalnya saja apabila robot tersebut melakukan suatu pekerjaan dan menemukan kesalahan sewaktu proses kerja, maka robot tersebut dapat memperbaiki sendiri kesalahan tersebut tanpa perlu dibantu oleh manusia. Jepang adalah negara yang terkenal dalam sosialisasi jargon dan proyek komputer generasi kelima. Lembaga Institute for New Computer Technology, ICOT, juga dibentuk untuk merealisasikannya. Banyak kabar yang menyatakan bahwa proyek ini telah gagal. Namun beberapa informasi lain menyatakan bahwa keberhasilan proyek komputer generasi kelima ini akan membawa perubahan baru paradigma komputerisasi di dunia. Spesifikasi komputer generasi kelima antara lain sebagai berikut. 1. Kecepatan operasi bukan lagi isu utama. 2. Graphical User Interface dan kecerdasan buatan menjadi aspek penting mendasari operasi sistem dan sebagian besar aplikasi. 3. Sebagian besar pekerjaan manusia akan dapat dikerjakan oleh komputer dan dapat mengatasi masalah yang ditemukan saat melakukan pekerjaan. 4. Masih terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Demikian sejarah perkembangan komputer dari masa ke masa. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.